Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Syabab-syabab itla yang dirahmati Allah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati indahnya hari-hari puasa, indahnya malam-malam bulan Ramadan, di mana kita saat ini berada di 10 malam yang terakhir, di mana Rasulullah SAW mengisyaratkan akan turun malam Lailatul Qadar di malam 10 yang terakhir. Salawat dan salam sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, manusia paripurna Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan insya Allah sampai kepada kita semua yang senantiasa menjaga sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Syabab itulah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang memahami dan menggapai Lailatul Qadar. Yang pertama, apa maknanya? Definisi Lailatul Qadar, Allah Ta'ala sendiri yang menjelaskan dengan sangat gamblang dalam salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya atau menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat, termasuk malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan malam itu. Penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Kenapa disebut dengan Lailatul Qadar? Tentu jawabannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Namun para ulama memberikan jawaban berdasarkan kaitan ayat tersebut. Di antaranya tersebut dalam Al-Muntaqa, Syarh Al-Muwatta, ketika mengomentari hadis tentang carilah Lailatul Qadar pada malam 10 terakhir. Wa qauluhu Lailatul Qadri yahtamilu an tusamma bidzalika li'izami qadriha ay dzatul qadril azim wa yuhtamalu an tusamma bidzalik li'annal bariya ta'ala yunafidhu fiha ma qaddara min qawlihi ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min 'indina inna kunna mursilin wa yuhtamalu ghairu dzalik. Dan firman-Nya Lailatul Qadri ada kemungkinan dinamakan demikian lantaran keagungan qadar malam itu, yaitu malam yang memiliki ukuran yang agung. Ada kemungkinan juga dinamakan demikian karena pada malam itu Allah Ta'ala melaksanakan apa yang telah ditentukan dalam firman-Nya. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul
dan ada juga kemungkinan selain itu. Al-Imam Abu Sulaiman Al-Walid Al-Baji Al-Muntaqa Syarh Al-Muwatta Juz 2 halaman 227. Seorang ahli tafsir pada masa tabi'in yakni Mujahid mengartikan Lailatul Qadar dengan Lailatul Hikam, malam yang penuh hikmah. Ini terdapat dalam Al-Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran Muassasah Ar-Risalah. Kemudian, apa keutamaan dari malam Lailatul Qadar? Tentang keutamaannya, dalam surat Al-Qadar juga sudah disebutkan, yakni malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Mujahid berkata tentang ayat tersebut, amaluha wa siyamuha wa qiyamuha khairun min alfi syahrin. Amal-amalan pada malam itu, puasa pada hari itu, dan qiyamul lailnya lebih baik nilainya dari 1000 bulan. Mujahid juga menjelaskan, kana fi bani Israel rajulun yaqumul lail hatta yusbih, summa yujahidu al-aduwa bin nahar hatta yumsiya, fafa'ala dhalika alfa syahrin, fa'anzalallahu hadhil ayah Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Qiyamu tilkal lailah khairun min amali dzalikar rajul. Dahulu pada Bani Israel ada seorang laki-laki yang sholat malam hingga pagi hari. Kemudian dia pergi berjihad melawan musuh pada siang harinya hingga sore. Dan dia melakukan itu hingga 1000 tahun. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Qiyamul Lail pada malam itu lebih baik dibanding amal laki-laki tersebut. Sementara itu, Amr bin Qais Al-Mala'i berkata, amalun fiha, ay al-amal fiha di dalam Lailatul Qadar khairun min amali alfi syahrin. Beramal pada malam itu nilainya lebih baik dari amal 1000 bulan. Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Imam Ibnu Jarir rahimahullah sendiri menguatkan tafsiran itu sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa Imam Ibnu Jarir mengatakan wa huwa as-shawab la ma'adahu. Ini adalah yang benar, bukan selainnya. Kemudian, sebab itulah yang dirahmati Allah, kapan datangnya malam Lailatul Qadar? Dia ada pada bulan Ramadan, namun kepastian harinya hanya Allah Ta'ala yang tahu. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memberikan petunjuk dan perintah untuk mengintainya. 10 malam terakhir atau 7 malam terakhir. Secara spesifik, Lailatul Qadar ada pada 10 malam terakhir atau 7 malam terakhir. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kana mutaharriha falyataharraha minnal ashril awakhir." Maka barang siapa yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka carilah pada 10 malam terakhir. Hadis riwayat Bukhari nomor 1158. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna rijalan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ra'au lailatal qadri fil manam fi sab'il awakhir faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir. Sesungguhnya seorang laki-laki dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Lailatul Qadar pada mimpinya pada 7 hari terakhir. Maka bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya melihat mimpi kalian telah bertepatan pada 7 malam terakhir. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka carilah pada 7 malam terakhir. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis nomor 215, 6991.
Ada juga dalam hadis Muslim nomor hadis 1165. Lalu kemudian bagaimanakah yang dimaksud dengan 7 malam terakhir? Tertulis penjelasannya dalam Sahih Ibnu Huzaimah sebagai berikut, yang artinya, berkata Abu Bakar, khobar ini memiliki dua makna. Makna yang pertama, pada malam ketujuh terakhir, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mengetahui adanya kesesuaian dengan mimpi sahabat bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 7 malam terakhir pada tahun itu, maka beliau memerintahkan mereka pada tahun itu untuk mencari pada 7 malam terakhir. Makna yang kedua, perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat untuk mencari pada 7 malam terakhir dikaitkan jika mereka lemah dan tidak kuat mencarinya pada 10 hari semuanya. Lihat di Sahih Ibnu Khuzaimah hadis nomor 2182. Sahabat itulah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makna ini diperkuat lagi oleh hadis yang menunjukkan alasan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengintai atau mencari di 7 hari terakhir, yaitu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iltamisuha fil ashril awakhir, yakni Lailatul Qadri. Fa in du'ufa ahadukum aw ajaza fala yughlabanna ala sab'il bawaqi. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah dia pada 10 malam terakhir, maksudnya Lailatul Qadar. Jika kalian merasa lemah atau tidak mampu, maka jangan sampai dikalahkan oleh 7 hari sisanya. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 1165 dan hadis nomor 209. Syabab itulah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan lebih besar Lailatul Qadar itu datangnya pada malam ganjil, sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inni uritu Lailatul Qadri wa inni nusituha wa innaha fil ashril awakhir fi witrin." Sesungguhnya aku diperlihatkan Lailatul Qadar dan aku telah dilupakannya, dan saat itu pada 10 malam terakhir pada malam ganjil. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 813 dan hadis nomor 2036. Dalam riwayat lain disebutkan, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu pada malam ganjil dari 10 malam terakhir Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 2017. Syabab itulah yang dirahmati Allah, ada 2 pelajaran dari 2 hadis yang mulia ini. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak tahu persis kapan datangnya Lailatul Qadar karena dia dilupakan atau dia lupa. Kedua, datangnya Lailatul Qadar adalah pada malam ganjil di 10 malam terakhir. Syabab itulah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari juga meriwayatkan iltamisu fi arba' wa ishrin, carilah pada malam ke-24. Atharus Sahabah dalam Sahih Bukhari nomor 2022. Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
faltamisuha fit tasi'ah was-sabi'ah wal khamisah. Maka carilah Lailatul Qadar pada malam ke-9, malam ke-7 dan 5 pada 10 malam terakhir. Berkata seorang sahabat mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, wallahi inni la a'lamu ayyu lailatin hiya la al-lailah allati amarna biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha hiya lailatun sabihati sab'in wa 'ishrina wa amaratuha an tatlu'a syamsu fi sabihati yaumiha bayda'a la syu'a'a laha. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui malam yang manakah itu. Itu adalah malam yang pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk sholat malam, yaitu malam yang sangat cerah pada malam ke-27. Saat itu tanda-tandanya hingga terbitnya matahari. Pada pagi harinya putih terang benderang, tidak ada panas. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 762. Bukan hanya sahabat Ubay bin Ka'ab, tetapi juga sahabat yang lain. Salim meriwayatkan dari ayahnya radhiyallahu anhu, katanya, yang artinya, seorang laki-laki melihat Lailatul Qadar pada malam ke-27. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melihat mimpi kalian pada 10 malam terakhir, maka carilah pada malam ganjilnya. Inilah riwayat-riwayat yang dijadikan pegangan oleh jumhurul ulama bahwa kemungkinan besar Lailatul Qadar turun pada malam ke-27. Namun perselisihan tentang kepastiannya sangat banyak, sehingga bisa dikatakan bahwa jawaban terbaik dalam kapan pastinya Lailatul Qadar adalah wallahu a'lam. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu, yang artinya para ulama berbeda pendapat tentang Lailatul Qadar dengan perbedaan yang banyak. Kami menyimpulkan bahwa di antara pendapat-pendapat mereka ada 40 pendapat. Jadi mereka para ulama berpendapat tentang kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Syabab kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu amalan apa yang harus kita lakukan pada malam Lailatul Qadar? Ada beberapa amalan yang dituntun dalam sunnah kita ketika kita mendapati malam Lailatul Qadar. Yang pertama, membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah qalat, qultu ya Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha, qala quli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dari Aisyah, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengetahui bahwa pada satu malam adalah malam Lailatul Qadar? Apa yang aku katakan? Kemudian Rasulullah menjawab, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis nomor 3513. Tambahan karim telah diingkari banyak peneliti dan dianggap salah cetak pada Sunan At-Tirmidzi, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, melakukan sholat malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan barang siapa yang sholat malam pada Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar, karena iman dan mengharap ridha Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 35, 38, 1802, dan hadis Muslim, hadis nomor 760. Kemudian amalan yang ketiga adalah i'tikaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu i'tikaf pada 10 malam terakhir. Bahkan di akhir hayatnya 20 hari Ramadan. Tentunya di antara malam itu terdapat Lailatul Qadar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful 'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah
tsumma atakafa azwajuhu min ba'dihi. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam i'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Beliau selalu melakukannya sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu para istri-istri beliau beriktikaf. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 2026, dan hadis Muslim, hadis nomor 1171. Lailatul Qadar, ma'asurat sabab itulah yang dirahmati Allah. Lailatul Qadar bisa diraih oleh siapapun yang mencarinya, yang mengintainya, baik mereka yang i'tikaf atau mereka yang sedang sakit di rumah tetapi tetap beribadah. Wanita yang haid tetap berzikir atau murojaah hafalan Al-Qur'annya. Jadi bukan hanya bagi yang sedang i'tikaf. Sedangkan amalan yang paling banyak dilakukan para salaf pada saat i'tikaf adalah membaca Al-Qur'an, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Az-Zuhri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.